Di sebuah ruang pengacara yang pengap di pusat kota Jakarta, Sinta duduk kaku di kursi kayu, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Surat wasiat ayahnya dibacakan dengan suara datar oleh pengacara tua itu, segalanya, rumah mewah di Menteng, bisnis keluarga yang menggurita, dan tabungan jutaan rupiah, jatuh ke tangan Rina, saudara kembarnya yang senormal. Sinta, yang selama ini menyembunyikan orientasi seksualnya sebagai lesbian, hanya mendapat secarik surat pribadi yang membuat dunia berputar. Makan ayah, tapi kau tak pantas mewarisi ini karena pilihanmu yang salah. Air mata Sinta menetes diam-diam saat Rina, duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan erat, tapi tatapan Rina penuh kebingungan campur rasa bersalah. Mereka adalah kembar identik, lahir di hari yang sama 28 tahun lalu di sebuah rumah sederhana di Bandung, tapi hidup mereka seperti dua jalur kereta yang bercabang. Sinta, yang selalu lebih pendiam dan introspekti, menemukan dirinya tertarik pada wanita sejak remaja, sementara Rina tumbuh sebagai gadis sempurna di mata masyarakat, cantik, pintar, dan heteroseksual, dengan pacar stabil yang disetujui keluarga. Malam itu, setelah pemakaman ayah mereka yang mendadak karena serangan jantung, Sinta pulang ke apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Surat itu ia baca ulang berkali-kali, kata-kata ayahnya seperti pisau yang menusuk hati, "Aku tahu rahasiamu, Sinta. Kau harus berubah atau kau tak akan pernah bahagia. Ini adalah pelajaran terakhirmu." Bagaimana ayah tahu? Sinta bertanya-tanya, ingatannya melayang ke masa lalu. Dulu, saat kuliah di Universitas Indonesia, Sinta pernah bertemu dengan Maya, seorang mahasiswi seni yang membuat hatinya berbunga untuk pertama kali. Mereka berpacaran diam-diam selama 2 tahun, tapi tekanan dari keluarga membuat Sinta memutuskan hubungan itu. Ayah, yang konservatif dan religius, selalu menekankan nilai-nilai tradisional Indonesia, pernikahan, anak, dan keluarga harmonis. Rina menelepon malam itu, suaranya gemetar. "Sin, aku nggak nyangka ayah begini. Aku akan bagi warisan ini sama kamu, kita saudara kembar kok." Tapi Sinta menolak, amarahnya membara. "Ini bukan soal uang, Rin. Ini soal pengakuan. Ayah memilihmu karena kau benar, dan aku salah." Percakapan itu berakhir dengan diam panjang, meninggalkan Sinta sendirian dengan pikirannya yang berantakan. Ia ingat bagaimana dulu, saat kecil, mereka tak terpisahkan, bermain di sawah Bandung, berbagi rahasia di bawah selimut. Tapi sejak Sinta sadar akan orientasinya, celah mulai muncul. Keluarga mereka, yang berlatar belakang Sunda konservatif, tak pernah membahas topik seperti itu. Ibu mereka, yang meninggal saat mereka remaja, mungkin akan memahami, tapi ayah selalu tegas. Keesokan harinya, Sinta bertemu dengan Maya lagi, secara kebetulan di sebuah kaedi tamrin. Maya, sekarang 30 tahun, masih cantik dengan rambut pendeknya dan senyum hangat. "Sinta, lama nggak ketemu." Mereka berbincang, dan Sinta menceritakan semuanya. Maya mendengarkan dengan empati, tapi ada nada getir di suaranya. "Kau tahu, Sin, dulu kau pilih keluarga daripada kita. Sekarang keluarga itu malah menolakmu." Kata-kata itu seperti tamparan, membuat Sinta menyadari betapa banyak yang ia korbankan. Ia pulang dengan hati berat, memutuskan untuk konfrontasi Rina. Di rumah keluarga di Menteng, Sinta mengetuk pintu kamar Rina. "Kita harus bicara. Ayah tahu rahasiaku dari mana." Rina terdiam, wajahnya memucat. Aku yang bilang ke ayah." "Ma, Sin. Aku pikir itu bisa bantu kau berubah." Pengkhianatan itu seperti bom yang meledak, menghancurkan kepercayaan mereka. Sinta berbalik, mata berkaca-kaca. "Kau saudaraku, Rin. Tapi kau pilih masyarakat daripada aku.
Konflik mulai memuncak saat Sinta memutuskan untuk menantang wasiat itu di pengadilan. Ia menyewa pengacara muda bernama Andi, yang spesialis hak asasi manusia. Ini diskriminasi, Bu Sinta. Kita bisa lawan. Tapi proses itu panjang dan masyarakat mulai bergosip. Di media sosial, cerita tentang saudara kembar yang bertengkar karena orientasi seksual menyebar seperti api. Sinta merasakan tekanan, tatapan aneh dari tetangga, panggilan telepon anonim yang menghina. Di sisi lain, Rina berjuang dengan rasa bersalah. Ia bertemu dengan pacarnya, Budi, yang mendukungnya. Rin, ayah benar. Sinta harus berubah demi kebaikan keluarga. Tapi Rina ragu, ingat masa kecil mereka. Ia mulai mencari informasi tentang di Indonesia, membaca artikel tentang diskriminasi dan perjuangan komunitas. Pikirannya mulai bergeser, tapi tekanan dari keluarga besar, paman, bibi yang konservatif, membuatnya bimbang. Sinta sementara itu mendekat lagi dengan Maya. Mereka bertemu rutin, berbagi cerita. Aku nggak mau lagi sembunyi, Maya. Tapi Maya ragu, kau yakin? Indonesia bukan tempat mudah buat kita. Hubungan mereka mulai berkembang lagi, tapi penuh ketakutan. Suatu malam, Sinta mendapat ancaman dari keluarga besar. Kalau kau lanjutkan gugatan, kami akan buka rahasiamu ke publik. Sinta gemetar, tapi tekadnya kuat. Ia menelepon Rina, ini bukan cuma soal uang. Ini soal identitasku. Rina menangis, aku takut kehilanganmu, Sin. Konflik internal Rina memuncak, ia harus pilih antara warisan, keluarga, atau saudaranya. Pagi di Pengadilan Negeri Jakarta, Sinta duduk di bangku saksi, tangannya berkeringat dingin. Hakim membaca dokumen wasiat, dan pengacara lawan, yang mewakili Rina, menyerang, Bu Sinta, apakah benar orientasi Anda menjadi alasan ayah Anda mengecualikan Anda? Sinta menelan ludah, suaranya tegas, ya, dan itu diskriminasi. Ruangan gemuruh, wartawan mencatat dengan cepat. Di luar, demonstran dari kelompok konservatif berteriak slogan anti-LGBT, membuat hati Sinta ciut. Tapi ia ingat surat ayah, pilihanmu salah. Ia tak akan mundur. Rina yang duduk di sisi lain, tak bisa menatap mata saudaranya. Semalam, ia bertengkar hebat dengan Budi. Kau harus lawan Sinta, Rin. Ini demi masa depan kita. Tapi Rina membalas, ini saudaraku. Kau nggak paham. Hubungan mereka retak, Budi mengancam putus. Rina mulai menyadari betapa rapuh dunianya, dibesarkan dalam gelembung konservatif, ia tak pernah mempertanyakan norma masyarakat Indonesia. Sekarang, dengan membaca buku tentang psikologi dan hak LGBT, ia melihat sisi lain. Mungkin Sinta benar, gumamnya sendirian. Sinta setelah sidang bertemu Maya di sebuah taman di Monas. Aku takut, Maya. Kalau kalah, aku kehilangan segalanya. Maya memeluknya pelan, kau sudah punya aku. Momen itu hangat, tapi penuh ketegangan. Maya bercerita tentang pengalamannya, dulu keluarganya di Surabaya memutus hubungan karena ia lesbian. Aku belajar bertahan, Sin. Kau juga bisa. Inspirasi itu membuat Sinta lebih kuat, tapi juga menimbulkan konflik internal. Apakah ia siap kehilangan keluarga demi cinta? Malam itu, Rina datang ke apartemen Sinta tanpa pemberitahuan. Sin, aku salah. Aku yang bilang ke ayah karena aku khawatir. Aku pikir kau bisa sembuh. Sinta marah, sembuh. Ini bukan penyakit, Rin. Mereka berdebat panjang mengungkap rahasia masa lalu. Rina mengaku pernah melihat Sinta dan Maya berciuman dulu, dan ia lapor ke ayah karena takut skandal. Aku takut kita dicap buruk di masyarakat. Sinta menangis, kau pilih image daripada aku. Tapi di akhir debat, Rina memeluknya, aku mau bantu.
Mari kita bagi warisan secara adil. Sinta ragu apakah ini tulus atau trik. Konflik memuncak saat keluarga besar campur tangan. Paman mereka, seorang ulama di Bandung, menelepon Rina, "Jangan beri apa-apa ke Sinta. Itu dosa besar." Rina bimbang, tapi ia mulai menghadiri pertemuan komunitas secara diam-diam, belajar dari cerita orang lain. Ia bertemu seorang wanita bernama Lina, yang menceritakan perjuangan serupa. Keluarga bisa berubah kalau kau berani konfrontasi. Inspirasi itu membuat Rina memutuskan, ia akan dukung Sinta. Tapi Budi tahu, dan ia marah besar, "Kau pilih saudaramu yang salah daripada aku." Rina menjawab, "Ya, karena dia saudaraku." Mereka putus, meninggalkan Rina hancur. Sinta, di sisi lain, menghadapi tekanan sosial. Di kantornya sebagai desainer grafis, rekan kerja mulai bergosip, "Itu loh, yang saudaranya lesbian." Ia hampir dipecat, tapi atasan yang progresi mendukung, "Ini hakmu, Sin." Tapi di rumah, ia mendapat surat ancaman anonim, "Hentikan atau kau akan menyesal." Ketakutan itu membuatnya ragu, tapi Maya meyakinkan, "Ini ujian, Sin. Kita lawan bersama." Hubungan mereka semakin dalam, tapi penuh momen emosional. Sinta sering menangis malam hari, mempertanyakan pilihan hidupnya. "Kenapa aku lahir begini?" Maya jawab, "Karena kau unik." Sidang berikutnya lebih sengit. Pengacara Sinta menyajikan bukti psikologis, orientasi seksual bukan pilihan, tapi identitas. Hakim tampak ragu, masyarakat Indonesia masih konservatif. Di luar, media meliput kasus warisan guncang Jakarta. Rina memberikan kesaksian mendadak, "Ayah salah, Sinta pantas dapat bagian." Ruangan terkejut, termasuk Sinta. Ini pengkhianatan terhadap keluarga besar, tapi Rina tegas, "Aku tak mau kehilangan saudaraku lagi." Setelah sidang, mereka berpelukan, tapi paman menelepon, "Kau bukan keluarga lagi, Rin." Rina menangis, tapi merasa bebas. Sinta mulai melihat perubahan pada Rina. Mereka menghabiskan waktu bersama, membahas masa lalu. "Dulu aku iri padamu, Rin. Kau selalu disukai." Rina balas, "Aku iri padamu, Sin. Kau berani jadi diri sendiri." Ikatan mereka mulai pulih, tapi tantangan baru muncul. Keluarga besar mengajukan tuntutan balik, klaim warisan sepenuhnya milik Rina. Sinta dan Rina harus bersatu, tapi konflik internal masih ada. Sinta ragu apakah Rina tulus. Di akhir ile ini, Rina berdiri sendirian di rumah menteng, memandang oto keluarga. Ia sadar, pilihan ini akan merubah segalanya. Apa harga yang harus dibayar? Hujan deras mengguyur Jakarta saat Sinta dan Rina duduk di kai kecil di Senayan, merencanakan strategi melawan keluarga besar. "Kita punya bukti surat ayah, Rin. Ini bisa jadi senjata." Rina mengangguk, tapi matanya gelisah. "Paman bilang aku pengkhianat." Konflik keluarga memuncak, dengan paman mengumpulkan kerabat untuk boikot mereka. Di Bandung, saudara-saudara ayah menggelar pertemuan, "Kita tak bisa biarkan dosa ini merusak nama keluarga." Rina mendapat telepon ancaman, "Kembali ke jalan benar, atau kau tak ada lagi di silsilah keluarga." Ia gemetar, tapi Sinta mendukung, "Kita bersama, Rin." Maya menjadi pilar bagi Sinta. Mereka tinggal bersama sementara di apartemen, tapi tekanan sosial membuat Maya ragu, "Aku tak mau kau menderita karena aku." Sinta balas, "Ini bukan karena kau, tapi karena aku ingin bebas." Momen intim mereka penuh emosi, tanpa sentuhan isik yang berlebih, tapi penuh pengertian. Maya bercerita tentang perjuangannya di komunitas Surabaya, "Dulu aku hampir bunuh diri karena ditolak keluarga." Cerita itu membuat Sinta sadar betapa berat beban yang dipikul banyak orang seperti mereka di Indonesia. Rina sendirian setelah putus dengan Budi, mulai mengeksplorasi dirinya.
Ia bertemu Lina lagi di pertemuan komunitas, dan mereka berbincang panjang. Aku nggak lesbian, tapi aku dukung kalian, kata Rina. Lina tersenyum, itu awal yang baik. Tapi di rumah, Rina menemukan diari ayah, catatan tentang kekhawatirannya pada Sinta. Aku tak ingin dia menderita di masyarakat ini. Rina menangis, menyadari ayah bertindak dari cinta yang salah arah. Ia memutuskan untuk konfrontasi paman. Di Bandung, ia datang ke rumah paman. Ayah salah, paman. Sinta bukan dosa. Paman marah, kau terpengaruh. Keluar dari sini. Rina pulang dengan hati hancur, tapi tekad lebih kuat. Sidang klimaks mendekat. Pengacara Andi mempersiapkan argumen. Ini melanggar UUD 1845 tentang kesetaraan. Tapi lawan kuat, dengan saksi dari keluarga besar yang bersaksi tentang senilai moral Indonesia. Sinta merasakan tekanan, mimpi buruk tentang ayah yang menolaknya. Ia bertengkar dengan Maya, mungkin aku harus mundur. Maya balas, jangan. Ini demi masa depanmu. Konflik internal Sinta memuncak, apakah layak kehilangan segalanya demi identitas? Rina menghadapi pengkhianatan dari teman lama. Budi, mantannya, menyebarkan rumor di media sosial. Rina dukung, hati-hati dengan dia. Rina kehilangan pekerjaan sebagai guru, sekolah konservasi tak mau risiko. Ia menangis di pelukan Sinta, aku bayar harga ini, Sin. Sinta balas, terima kasih, Rin. Kau saudara terbaik. Ikatan mereka semakin erat, tapi masyarakat semakin kejam. Demonstrasi di depan pengadilan bertambah, dengan slogan dilindungi keluarga tradisional. Sinta mendapat serangan online, akunnya dibanjiri hate speech. Maya mengajak Sinta ke pertemuan komunitas di Jakarta, di mana mereka bertemu banyak cerita serupa. Seorang wanita tua bercerita, dulu aku sembunyi 40 tahun, sekarang aku bebas. Inspirasi itu membuat Sinta dan Rina lebih berani. Rina bahkan berpidato kecil, aku strike, tapi aku dukung saudaraku. Aplaus memenuhi ruangan, tapi di luar, ancaman nyata, mobil Sinta dirusak malam itu. Polisi datang, tapi tak serius, ini biasa di kasus sensitif. Ketakutan memuncak, membuat Sinta pertimbangkan mundur. Di sidang akhir, hakim membacakan vonis, wasiat dibatalkan sebagian, Sinta dapat bagian adil. Ruangan bergemuruh, Sinta dan Rina berpelukan. Tapi keluarga besar marah, paman mengumumkan putus hubungan. Rina menangis, kita kehilangan keluarga, Sin. Sinta balas, tapi kita punya satu sama lain. Kemenangan itu pahit, dengan media meliput kemenangan di pengadilan. Tapi backlash besar, petisi online menentang vonis. Sinta dan Maya merayakan kecil-kecilan, tapi Sinta ragu apakah ini benar. Maya jawab, ya karena kau berjuang. Rina bergabung, tiga mereka minum kopi, membahas masa depan. Aku mau mulai bisnis sendiri, kata Rina. Dengan bagian warisanku. Sinta tersenyum, bersama. Ikatan baru terbentuk, tapi luka lama masih ada. Di akhir ile ini, Sinta memandang cermin, melihat dirinya yang lebih kuat. Tapi pertanyaan muncul, apakah perubahan ini permanen? Pasca vonis, kehidupan Sinta dan Rina berubah drastis. Mereka pindah ke rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, untuk mulai ulang. Ini kesempatan baru, Rin. Tapi bayang-bayang masa lalu mengejar, keluarga besar mengirim surat tuntutan, klaim moral. Sinta merasakan depresi, kenapa kita harus bayar harga ini? Maya mendukung karena masyarakat belum siap, tapi kita bisa ubah itu. Hubungan Sinta dan Maya semakin dalam, dengan rencana hidup bersama, tapi penuh tantangan. Maya kehilangan pekerjaan karena asosiasi dengan kasus. Rina mencoba rekonsiliasi dengan paman.
Ia datang ke Bandung lagi, Paman, ayah juga manusia, bisa salah. Paman balas, kau sudah rusak, Rin. Jangan datang lagi. Penolakan itu membuat Rina jatuh, tapi ia bangkit dengan bantuan teman baru dari komunitas. Lina menjadi dekat, aku strike juga, tapi aku paham perjuanganmu. Rina mulai aktif di advokasi, menulis artikel anonim tentang diskriminasi keluarga. Ini demi generasi selanjutnya, katanya pada Sinta. Konflik baru muncul saat mantan Budi muncul lagi, minta maaf, aku salah, Rin. Mari kembali. Rina ragu tapi menolak, aku sudah berubah. Penolakan itu membebaskan, tapi menyakitkan. Sinta sementara itu menghadapi momen krisis, ia mimpi ayah yang bilang, makan aku, Sin. Bangun dengan air mata, ia menulis surat balasan imajiner, aku makan, ayah. Tapi aku tetap aku. Proses penyembuhan dimulai, tapi lambat. Masyarakat mulai bereaksi positif, beberapa media progresi mewawancarai mereka. Cerita saudara kembar yang lawan diskriminasi. Tapi hati masih ada, Sinta mendapat ancaman isik, membuatnya takut keluar rumah. Polisi lambat, tapi komunitas bantu, mereka atur pengawalan. Kita satu keluarga besar, kata seorang aktivis. Inspirasi itu membuat Sinta dan Rina lebih aktif, mereka ikut seminar tentang hak di Indonesia. Di sana, Rina bertemu orang-orang yang ceritanya mirip, ditolak keluarga karena dukung saudara gay. Aku nggak sendirian, gumam Rina. Maya dan Sinta rencanakan pernikahan simbolis, meski tak legal di Indonesia. Ini buat kita, bukan masyarakat. Tapi berita bocor, dan demonstrasi muncul di depan rumah mereka. Batu dilempar, membuat Maya terluka ringan. Sinta marah, kenapa mereka benci kita? Maya balas, karena takut yang tak dikenal. Insiden itu membuat mereka pindah lagi ke Bali yang lebih toleran. Di sana mereka mulai bisnis kecil, kayak ramah. Rina bergabung, ini mimpi kita. Bisnis sukses pelan, tapi tantangan ada, boikot dari kelompok konservatif. Konflik internal memuncak saat Sinta ragu tentang Maya, apakah aku siap komitmen. Maya merasakan, jangan karena tekanan, Sin. Mereka berpisah sementara, membuat Sinta hancur. Rina mendukung, ambil waktu, Sin. Sinta introspeksi di pantai Bali, memikirkan perjalanan mereka, dari pengkhianatan ke persatuan. Ia sadar, cinta sejati butuh keberanian. Ia kembali ke Maya, aku siap. Rekonsiliasi itu manis, memperkuat hubungan. Rina menemukan cinta baru, seorang pria progresi bernama Dion, yang dukung advokasinya. Aku bangga padamu, Rin. Hubungan itu sehat, kontras dengan Budi. Tapi keluarga besar tahu, dan paman menelepon, kau masih bisa kembali kalau tinggalkan Sinta. Rina tolak, tidak, paman. Ini hidupku. Penolakan Inal itu membebaskan Rina sepenuhnya. Tahun berlalu, bisnis mereka berkembang. Sinta dan Maya hidup bahagia, meski tantangan sosial tetap. Rina menikah dengan Dion, dan mengundang Sinta sebagai saksi. Momen itu emosional, kau saudaraku selamanya, Sin. Tapi luka ayah masih ada, membuat mereka sering diskusi tentang pengampunan. Di akhir ile ini, Rina memandang oto pernikahannya, dengan Sinta di samping. Ia bertanya-tanya, apakah perubahan ini cukup? Di Bali yang cerah, Sinta dan Rina duduk di teras kai mereka, memandang laut. 5 tahun lalu, aku nggak bayangin kita di sini, kata Sinta. Rina tersenyum, dari musuh jadi mitra. Bisnis keharmoni cai sukses, jadi tempat aman bagi komunitas dan ahli di Indonesia. Tapi tantangan tak pernah berhenti, undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di BR, membuat mereka khawatir. Kita harus lawan lagi, kata Maya, yang sekarang mitra bisnis. Rina hamil anak pertama, berita bahagia tapi penuh emosi.
Ia menelepon paman, "Paman, aku mau anakku kenal keluarga." Paman balas dingin, "Kalau kau masih bersama Sinta, tidak." Penolakan itu menyakitkan, tapi Rina tegar, "Anakku akan belajar toleransi dari aku." Sinta bangga, "Kau ibu hebat, Rin." Tapi Sinta sendiri ragu tentang masa depan, apakah Indonesia akan berubah? Maya jawab, "Pelan-pelan, dengan cerita seperti kita." Konflik terakhir muncul saat media nasional liput mereka lagi, saudara kembar dari perang ke perdamaian. Wawancara itu buka luka lama, tapi juga inspirasi banyak orang. Surat dari pembaca datang, "Terima kasih, kalian beri aku keberanian." Tapi Hatemail juga, "Kalian rusak moral bangsa." Sinta depresi lagi, tapi komunitas dukung, mereka atur acara dukungan. Di acara itu, Rina berpidato, "Aku strike, tapi aku lihat penderitaan saudaraku. Kita semua manusia." Aplaus bergemuruh, membuat Rina sadar dampaknya. Maya dan Sinta akhirnya gelar upacara simbolis di pantai, dengan Rina dan Dion sebagai saksi. "Ini janji kita," kata Sinta. "Momen itu indah, tapi penuh air mata, ingat ayah." Malam itu, Sinta mimpi ayah lagi, "Aku bangga padamu, Sin." Bangun dengan damai, ia sadar pengampunan datang dari dalam. Rina melahirkan bayi perempuan, dinamai setelah ibu mereka. "Ini awal baru," katanya. Keluarga kecil mereka tumbuh, dengan tantangan sosial tetap. Sekolah anak Rina mungkin tolak karena tante lesbian. Tapi mereka siap lawan. Sinta akti di Ngohakult, berbicara di seminar, perubahan mulai dari keluarga. Rina dukung, "Aku contoh nyata." Tahun demi tahun, ikatan mereka semakin kuat. Mereka liburan ke Bandung, iarah ke makam ayah. "Makan kami, ayah," gumam Sinta. Di sana, mereka bertemu sepupu yang diam-diam dukung, "Paman salah, tante." Rekonsiliasi kecil itu beri harapan. Bisnis berkembang ke cabang di Jakarta, jadi simbol toleransi. Tapi di akhir cerita, Sinta bertanya pada Rina, "Apakah pilihan kita benar, Rin?" Rina balas, "Benar buat kita." Mereka memandang matahari terbenam, sadar perjuangan tak pernah selesai. Apakah pengkhianatan keluarga bisa dimakan sepenuhnya, atau itu selalu meninggalkan bekas yang tak hilang?